selama saya syuting di sini. Kita lihat dari sebelah atas ya kawanku. Kita lihat dari sebelah atas. Ini seperti bekas kaki kawanku ya. Ini seperti bekas kaki ya. Sini apakah ada orang yang baru ke sini ya? Mungkin sekitar 1 atau 2 hari. Apakah mencari ular? Apakah apa? Karena ini info yang saya dapat ini banyak sekali ular di sini di rumpun bambu ini. Termasuk ular siluman ya kawanku. Ini oke buat kepada para penduduk, kalau menemukan ular di sini jangan diambil ya kawanku, karena ini adalah ular siluman yang di sini. Jadi biarkan saja dia hidup bebas di sini, asal jangan mengganggu kita ya kawanku. Kita sama-sama hidup, kita sama-sama makhluk Allah. Ini saya kok pengen kencing ya kawanku. Biasanya kalau pencarian bambu petuk itu ada rasa pengen kencingnya segala ya kawanku. Biasanya kalau udah ada ujian pengen kencing segala macem, pengen kencing atau pengen buang air besar ya, biasanya sosok bambu itu akan diperlihatkan ya kawanku. Ini adalah sebuah pertanda dari sosok bambu petuk tersebut. Kita lanjut naik ke atas lagi ya kawanku. Ini saya sudah 2 kelilingan ini, tapi belum ketemu juga. Tapi katanya mau diperlihatkan. Kata Mbah dan Eyang di sini, silahkan saja katanya ngonten di sini, silahkan buat video di sini. Tapi katanya bambu petuknya kalau kelihatan jangan diambil, katanya ya. Kata Mbah Eyang sosok genderuwo yang penghuni rumpun bambu ini, katanya jangan diambil dari bambu petuk tersebut. Ada ruas pendek. Oke, kita teliti ya. Ruas pendek. Ada ruas pendek. Tapi tidak ada alurnya.
Ini adalah lembah nirwana, lembah yang sangat angker sekali ya kawanku di sini. Lembah yang sangat angker. Kita selidiki dari bawah kawanku ya. Sangat sulit sekali ya kawanku ini pencarian bambu petuk di lembah nirwana, lembah angker ini. Sampai lama ini pencariannya. Mungkin ini karena banyak sosok yang menyelimuti, dari sosok genderuwo yang menyelimuti, yang menghalanginya cukup banyak ya, sampai 100 lebih ya kawanku. Oke, kita mau langsung saja mencari petunjuk dari jamur ongting tersebut ya kawanku. Jadi ini jamur ongting ya kawanku. Jamur ongting. Dia di sini ada seperti, kalau teman-teman lihat ini ya, ada simbol ini seperti panah ya kawanku. Coba lihat ini. Ada alur seperti panah. Ini alur seperti panah. Ini berarti menunjukkan bahwa bambu petuk tersebut di sebelah sana ya kawanku. Ini seperti anak panah. Ini seperti anak panah menunjukkan ke sana ya kawanku. Berarti bambu petuk tersebut ada di sebelah sana ya. Yuk langsung kita cari. Nah, petunjuknya sudah terlihat ya. Kita cari dari sosok daun bambu yang seperti panah ya kawanku. Kita cari. Oke, ini kawanku ini. Jadi ini simbol dari kode alam ya. Kode alam ini. Ini seperti panah menunjukkan ke atas ini. Ini seperti anak panah menunjukkan ke atas. Langsung saja kita telusuri ya. Sebelah mana kawanku? Oke, ini kawanku. Astagfirullahaladzim. Subhanallah ya Allah. Ya Rasulullah, ya Allah, ya Rasulullah. Ini di sini penampakan bambu petuk ya kawanku. Ini carangnya dan carang di bawah, carang di atas saling berhadapan ya kawanku ini. Dan ini cumpringnya pun, cumpringnya saling berhadapan ya. Asli ini bambu petuk. Ya Allah, ya Rasulullah, ya Allah, subhanallah. Beginilah penampakan dari keindahan bambu petuk ya kawanku ya. Jadi ini asli, ini bukan rekayasa manusia. Yang seperti ini buatan Allah ya kawanku. Jadi ini bambu buatan Allah. Jadi dia sudah mempunyai kodam tersendiri. Dia sudah mempunyai kodam tersendiri, dari kodratnya dia tumbuh ya. Dia tumbuh sehingga dia itu tumbuh berbeda. Jadi kalau bambu yang lain carangnya ke atas semua dan
alisnya cumpringnya pun ke atas semua. Kalau ini berbeda ya. Jadi kalau bambu petuk itu alisnya yang di bawah ke atas, yang di bawah ke atas, cumpringnya yang di bawah ke atas, yang di atas ke bawah ya kawanku. Dan ini dari carangnya pun berhadap-hadapan ini dalam satu lurusan ya. Jadi ini lurus ke atas, ini juga lurus ke bawah ya. Ini saling berhadap-hadapan, ininya carangnya saling berhadap-hadapan, dan ini cumpringnya pun saling berhadap-hadapan. Jadi ini yang dinamakan kawanku ya, ini bambu petuk sempurna kawanku ya. Oke, kalau para kolektor jikalau menemukan bambu ini suka berani mahar 100 juta, 100 miliar ya kawanku ini. Katanya gitu, filosofinya itu, jadi para kolektor itu suka mahar 1 miliar, 10 miliar ya kawanku. Jadi kenapa itu dari bambu petuk itu seharga 10 miliar? Karena bukan menghargai dari sebuah kodamnya ya, tapi dia menghargai dari keunikannya dan menghargai dari sosok bambunya yang berbeda ya. Jadi melestarikan dari budaya alam, dari sosok bambu tersebut, karena bambu tersebut itu tumbuhnya tidak sempurna ya kawanku. Jadi mungkin itu yang dihargai sampai 10 miliar. Jadi bambu petuk ini sangat pakem sekali. Kodamnya sangat sempurna sekali ini kawanku ya. Jadi kalau para pejabat itu, misalkan para pemimpin daerah, para pemimpin provinsi ya, para pemimpin kelurahan, jadi harus mempunyai benda dari pusaka bambu petuk seperti ini ya. Jadi kodamnya itu filosofinya ini untuk pertama itu untuk pamor ya. Jadi untuk pamor. Yang kedua untuk disegani sama bawahan, seperti halnya pemimpin-pemimpin perusahaan pabrik ya. Kalau teman-teman semua mempunyai pabrik, mempunyai sebuah perusahaan, jadi harus memiliki benda seperti ini, bambu petuk seperti ini. Jadi untuk supaya perusahaan kita itu semakin melesat ya kawanku. Jadi semakin berkembang dan bisa semakin sukses ya kawanku. Jadi filosofinya seperti itu ya. Jadi penampakannya seperti ini, bentuknya seperti ini bambu petuk tersebut ya kawanku. Jadi ini bisa langsung dibuktikan ya. Cara pengecekan bambu petuk berkodam itu ya kawanku. Jadi potong dari sini, lalu potong dari sini, sisakan satu ruas ya kawanku, langsung kita tenggelamkan di sungai. Kalau bambu petuk yang berkodam itu tidak akan mengikuti arus ya. Jadi tidak akan mengikuti arus. Kalau bambu petuk berkodam itu akan melawan arus. Jadi dia akan seperti berenang menuju ke hulu ya, bukan ke hilir. Jadi itulah cara pengecekan dari bambu petuk berkodam tersebut. Dan selanjutnya kalau sudah dipotong ya bambu petuk itu, bisa juga dengan cara dikasih air ya. Dikasih air biasanya bisa langsung terlihat dia itu mengeluarkan asap dari bambu petuk tersebut, berasap. Kalau dikasih air itu akan berasap ya kawanku. Kalau bambu petuk itu bisa dibuktikan secara nyata. Jadi tidak usah dengan tirakat atau perben berpuasa ya. Jadi bisa dibuktikan dengan real, dengan nyata ya. Dan bambu petuk ini khasiatnya ya kawanku, yang pertama, yang paling bagus kodamnya itu, yang kodamnya itu super bagus ya. Pertama,
kegunaan dari filosofi bambu petuk tersebut yaitu adalah pertama untuk penangkal dari senjata tajam. Dia kalau seseorang mempunyai bambu petuk tersebut tidak akan mempan pertama dengan senjata tajam, kedua tidak akan mempan dengan peluru ya kawanku. Pertama peluru dari timah, peluru dari kuningan, peluru dari emas, peluru dari intan pun akan mental ya. Tidak akan tembus sama peluru ya kawanku. Yang pertama, yang kedua, dan yang ketiga kalau mempunyai perusahaan. Misalkan seperti sarang walet ya. Walet itu susah untuk berkembang biak. Cobalah taruh bambu petuk ini di sebuah sarang walet dan sosok dari burung walet itu akan betah di sana dan akan semakin banyak ya. Akan semakin banyak, akan semakin berkembang biak. Dan kalaupun disimpan di pabrik ya, jadi perusahaan itu akan berkembang terus berkembang, dan orang yang mempunyai bambu petuk tersebut akan kaya raya ya kawanku, akan kaya raya. Dan bisa juga ini tidak mempan sama sihir, tidak mempan sama teluh tenung ilmu hitam dan sebagainya, guna-guna ataupun dari upas ya, panggering dan sebagainya tidak akan mempan dengan sarana media kalau memiliki bambu petuk seperti ini. Jadi ini bambu petuk ini sangat sempurna ya kawanku, sangat bagus sekali ini. Jadi dan ini walaupun saya melihat bambu petuk tersebut sudah di depan mata ya. Tadi kata kata Mbah Gandarwo yang mengediami rumpun bambu ini, katanya jangan diambil, suruh syuting saja di sini. Jadi saya tidak akan ambil ya kawanku. Saya akan review saja ini, review bambu petuk tersebut ya. Dan tidak akan ambil, dan saya juga tidak membawa peralatan ya, tidak membawa gergaji saya. Jadi di sini hanya membawa kamera saja. Jadi beginilah penampakan sosok bambu petuk yang asli, yang berkodam tinggi ya kawanku. Oke, terima kasih kawanku sudah subscribe di Raja Rimba Channel ya. Sudah menonton video saya dari awal sampai usai. Terima kasih banyak kepada para YouTuber. Terima kasih banyak kepada para subscriber. Terima kasih banyak kepada para netizen. Terima kasih banyak kepada para narasumber ya. Terima kasih banyak juga kepada kawan-kawan yang ada di Malaysia, yang ada di Vietnam, yang ada di Brunei, yang ada di Cina ya, yang sudah menonton video saya. Terima kasih banyak buat teman-teman saya yang ada di Rusia yang sudah menonton video saya. Terima kasih banyak teman-teman yang di luar negeri sana, yang di Cina, yang di Vietnam, yang di Rusia, yang sudah subscribe di channel saya ya, di Raja Rimba Channel. Oke, terima kasih banyak kepada para penggemar bambu unik, bambu aneh di Nusantara ini. Oke, sekian video dari saya. Mungkin dilanjutkan di episode-episode berikutnya di seputar bambu unik, bambu aneh, seputar pergoiban, seputar mistis, seputar mustika yang aneh-aneh ya kawanku. Oke, saya di sini Raja Rimba Channel, lokasi di Lembah Nirwana ya. Mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Sampai di sini dulu perjumpaan saya di pagi hari ini. Salam bambu unik Nusantara, salam bambu runcing, bambu keramat, bambu kemerdekaan Indonesia yang telah memerdekakan Indonesia sampai saat ini. Terima kasih juga banyak kepada para pejuang-pejuang yang telah wafat, yang telah berkorban untuk negeri ini dengan berperang revolusi dengan menggunakan senjata bambu runcing dan berkibarnya sang merah putih sehingga sampai sekarang
Indonesia merdeka, kita harus lestarikan budaya dari bambu keramat Indonesia. Kita harus lestarikan dari bambu bersejarah yang bisa Indonesia merdeka sampai sekarang. Oke, terima kasih banyak kepada kawan-kawan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.